Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatih lima uklik wal khatim lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allahu azza wa jal fihil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Alhamdulillah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun faqad faza fawzan adima. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun faqad faza fauzan azima. Lantunan segala puja dan puji, rasa syukur, sembah sujud kita, pengabdian kita, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita, amal-amal soleh kita, kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kita mengaku orang yang beriman, namun hanya lisan yang hanya beriman. Perbuatan, amal-amal soleh, apa-apa yang telah Allah perintahkan, namun sangat kita lalaikan. Tapi kalau urusan tentang dunia dan dunia, segala cara kita prioritaskan, secara akal sehat kita utamakan, jerih payah kita tunaikan, hanya untuk mengejar cita-cita di dunia. Padahal dunia ini sudah Allah janjikan, namun kita mati-matian dalam mengejarnya. Sedangkan akhirat yang tidak ada jaminan, kita sangat lalai dan sangat mungkin menggampangkan. Maka di waktu yang kesempatan ini, terutama khotib memberi nasihat untuk diri saya pribadi. Sudah sampai mana ketakwaan kita? Sudah sejauh mana pengabdian kita kepada Allah? Umur yang setiap hari terkikis tiada arti. Hanya kenangan, rekam jejak foya-foya, hura-hura, penuh dengan kelalaian, penuh dengan keangkuhan yang kita lakukan setiap hari. Sudahnya kiranya kita untuk meningkatkan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah mungkin tujuan hidup kita hanya di dunia, mari sama-sama Pak, kita mengejar daripada salah satu janji-janji Allah yang di dunia. Namun bukti daripada ketakwaan, Allah menjanjikan di dalam surat Al-Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
Wal tangdur nafsum ma qaddamat lihat. Wahai orang-orang yang beriman, yang hatinya beriman, lisannya beriman, kaki tangannya beriman kepada Allah, fikirannya, kekuasaannya, segala-galanya mereka hambakan, mereka abdikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lihat. Hendaknya mereka mengingat tentang apa-apa yang sudah mereka kerjakan untuk menjumpai hari esok, yaitu hari akhirat. Bahwa dalam keimanan kita, dalam rukun iman, kita dituntut beriman kepada hari akhirat. Yang perjalanan kita ini tidak hanya cukup, hanya mungkin 1000 sampai mungkin berapa ribu tahun. Selama-lamanya abadi. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lihat. Sudah apa yang kita persiapkan untuk bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lihat. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah zat yang maha mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Mungkin perkara yang gaib, perkara yang kita rahasiakan saat sekarang ini, kemaksiatan kita, pasti cepat atau lambat, entah di dunia ataupun di akhirat kita akan mendapatkan balasan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang lupa terhadap Allah, sehingga Allah pun lupa terhadap diri kalian dan mereka semua. Fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Sehingga mereka Allah tetapkan menjadi orang-orang yang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. La yastawi. Apakah sama mereka hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon-calon penduduk surga dengan orang-orang hamba-hamba Allah yang akan mengisi di dalam kegulitaan, kenestaan di dalam neraka jahanam, naudzubillah. Maka tidak sama. Ashabul jannati humul faizun. Mereka penduduk-penduduk surga itu akan mendapat kemenangan, kebahagiaan atas apa-apa yang mereka lakukan sewaktu mereka masih hidup. Sedangkan Nabi SAW bersabda, Iktanim khamsan qabla khamsin. Ingatlah wahai saudaraku, 5 perkara sebelum 5 perkara. Di situ untuk menjadi pengkajian dalam diri kita. Syababaka qabla haramik. Ketika kita masih hidup, seyogyanya kita gunakan dalam ketaatan, dalam kebaikan, supaya orang-orang setelah kita mengingat jasa-jasa kebaikan kita. Mungkin seorang ulamanya kah, seorang aparatnya kah, seorang pejabatnya kah, ataupun siapapun di antara mereka. Kalau kepingin kita meninggalkan rekam jejak yang baik, niscaya kita berbuat amal-amal yang baik. Walaupun taruhannya kita mungkin mati ataupun di penjara, namun itu yang lebih Allah ridhoi dan Allah cintai. Kemudian wasihataka qabla sakomik. Ketika masih sehat, kita harus doyan menolong orang, harus lebih doyan untuk beribadah, harus lebih doyan untuk beramal soleh. Karena ketika sudah datangnya sakit, yang tak mampu sholat berdiri hanya berbaring. Yang tak sanggup kita menolong orang dengan rezeki kita, dengan pangkat kita, jabatan kita, hanya doa yang hanya kita panjatkan. Mumpung masih sehat, kita berbuat yang baik dan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa farahaka qabla syuklik. Masa kesempatan. Kenapa sebagian orang, Ustadz, kenapa kok masih muda udah seperti orang tua? Sudah hati-hati kali, karena kita tidak aman entah kapan tibanya waktu kematian. Seyogyanya mumpung masih diberi kesempatan Allah, mungkin kita memiliki jabatan, memiliki ilmu, memiliki rezeki yang lebih, banyak kita menyantuni, menolong saudara-saudara kita, membantu yang lemah,
membantu orang yang membutuhkan pertolongan kita. Yang keempat, wahinaka qabla fakrik. Ketika masih diberikan rezeki yang lebih, seyogyanya kita banyak menyantuni saudara-saudara kita yang mungkin lemah akan ekonomi, akan pendidikan, mumpung rezeki itu belum diangkat dan diambil oleh Sang Maha Pemilik rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wahayataka qabla mautik. Masa hidup, ingatlah suatu saat kita akan mati. Ketika kita mati, di situ kita mengetahui mana yang betul-betul menganggap kita saudara, mana yang hanya memanfaatkan harta benda kita, pangkat kita, karir kita. Karena orang yang paling senang, orang yang paling beruntung ketika mereka mendapatkan salah satu saudara karib kerabat yang selalu mengingat dalam keadaan duka dan suka, dalam keadaan senang ataupun nestapa, dalam keadaan berpangkat ataupun sudah pensiun. Itu teman, itu saudara yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melanjutkan ayat yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lihat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. Seandainya Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu ilahi, kalam suci Al-Qur'an di atas gunung yang besar yang kokoh, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, maka akan kamu lihat mereka bergetar, tersungkur, mungkin meledak saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Perumpamaan itu, kajian itu Allah nisbatkan untuk manusia berfikir, supaya kita lebih takut kepada Yang Maha Kuasa, bukan lebih mematuhi atau taklid buta terhadap orang yang sedang berpuasa. Karena orang yang berkuasa ini Pak hanya sebentar. Tapi kalau semua orientasi niat kehidupan kita perjuangkan untuk agama Allah, insya Allah sholat kita hanya waktu di dunia. Maka Bapak ketika malas sholat akan menyesal. Ketika kita sudah tua, tidak bisa lagi Pak diperbanyak sholat sunnah. Karena sudah banyak penyakit yang menghampiri kita. Apalagi kita sudah mungkin tidak bisa berdiri. Kapan kita harus bersedekah? Mumpung masih ada kesempatan. Belum tentu tahun depan kita masih diberi kekayaan. Jangan pun kekayaan harta benda. Kesehatan pun, jangan pun umur pun kita tidak tahu. Kemudian nasihat selanjutnya tentang hidup. Umur kita ketika kita hitung dengan hitungan dunia. Dunia yang akan mendapatkan balasan akhirat. Maka akan selalu mengingat tentang kematian. Sebagaimana Nabi SAW memberi nasihat kepada istrinya, ya Aisyah, udkuri hadimil laddat. Wahai Aisyah, ingatlah sesuatu yang memutus kematian ya Aisyah. Wa mahiyya ya Rasulullah, apa yang memutus segala kenikmatan itu ya Rasulullah? Qala al-maut, al-maut. Kematian ya Aisyah, kematian yang akan memisahkan antara raja dan tahtanya. Kematian yang akan memisahkan antara suami dan istrinya. Kematian yang akan memisahkan antara sang pemilik harta dengan yang mendapatkan warisannya. Kematian akan memisahkan seorang karib kerabat dengan karib kerabatnya yang lain. Kematian akan mengusir dari tahta kebesaran, pangkat, estafet, kedudukan, kepemimpinan yang sedang kita miliki dan sedang mungkin kita bangga-banggakan. Kematian. Umur 10 tahun ketika Bapak hitung dengan hitungan hari, maka Bapak akan sadar
Walaupun anak-anak sudah ma'rifat ilallah, sudah 3.600 hari Pak. Sudah mulai punya cita-cita, sudah mulai punya keinginan. Alangkah wajar dan sunnatullah. Apalagi adik-adikku yang mungkin sudah berumur 20 tahun. Sudah kepingin punya pendamping, punya kepingin mungkin jalan rezeki yang halal, kecukupan cita-cita. Alangkah wajar itu pun sunnatullah. Selama digunakan dalam hal kebaikan. Umur kita sudah 7.200 hari. Yang mungkin kita selalu dan harus meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Kemudian adik-adikku yang berumur 30 tahun. Seyogyanya kita lebih memprioritaskan, mengedepankan amal-amal nasib yang akan kita tempuh di alam kubur nanti. Karena usia kita sudah 10.800 hari. Sudah apa yang kita sembahkan? Sudah apa yang kita abdikan kepada Allah dan Rasul-Nya? Kepada umat, kepada saudara-saudara kita. Apalagi mungkin saudara-saudaraku yang sudah berumur kepala 40 tahun. Agar kiranya lebih mengingat tentang kematian. Karena usia kita sudah 14.400 hari. Makanya orang ketika melihat akhirat begitu sangat nyata dan jelas Pak. Tapi kalau orang sangat mungkin terbawa suasana dunia yang sangat fatamorgana, maka akan lupa tentang nasib-nasib kita di akhirat kelak. Makanya untuk kita mendapatkan hidayah, banyak mencari saudara yang mengingatkan tentang akhirat. Banyak kita mencari sosok karib kerabat yang selalu setia dengan kita, baik dalam keadaan hebat atau mungkin dalam keadaan sudah tidak hebat. Karena pertemanan itu ada beberapa kriteria. Ada yang diikat dengan bisnis. Ketika kita menjadi seorang dermawan, pengusaha hebat, kita sering ngopi bersama. Sering kita pergi keluar kota karena ada bisnis yang perlu kita untungkan. Namun ketika kawan kita sakit atau mungkin sudah bangkrut, sudah kita tidak dikenal kembali. Ada pertemanan yang kedua, diikat hanya hubungan olahraga. Oh mungkin masih musim badminton Pak Ustadz, masih mungkin musim sepak bola, kita dikenal, kita dikontak, makan bersama, duduk-duduk cerita-cerita. Tapi ketika sudah tidak musim olahraga, kita tidak akan pernah dikenal. Ada kawan yang hanya diikat hanya hubungan jabatan sementara. Ketika kita menjadi pangkatnya lebih tinggi, kita disegani. Ketika kita sudah lengser, tiada arti dan tiada guna. Jangan pun mungkin kita menjadi dan ramil atau mungkin dandim, menjadi panglima kalau sudah pensiun Pak, sudah menjadi rakyat seperti biasa. Tapi ketika kita mau beramal soleh, pangkat walaupun sudah tercabut, namun kehormatan, kasih sayang rakyat kepada Bapak dengan jasa-jasa yang Bapak torehkan akan selalu mereka kenang. Ada sebagian pertemanan persaudaraan yang diikat dengan hubungan agama. Maka itu tidak ada musim. Itu tidak akan ada yang namanya pudar atau punah. Selalu setia. Mendengar kawan kita sakit, kita silaturahim, kita mendoakan. Mendengar kawan kita sudah mungkin hidupnya susah, sering kita kunjungi. Apalagi mendengar saudara kita yang mungkin di ujung seberang meninggal, kita sholatkan jenazah. Itu yang kita untung punya kawan yang soleh. Makanya kita harus mengingat tentang yang namanya kematian. Di era globalisasi yang penuh dengan fitnah, maka kiranya harus kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kiranya apa setiap niat, setiap langkah yang kita lakukan mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Dan suatu saat mungkin kita meninggal ditutup dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita mengingat, harus mulai dari sekarang. Kita ini Hizbullah, tentara-tentara Allah. Itu bagian daripada santri. Karena tentara yang membuat dari zaman Kesultanan Samudra Pasai 800 tahun yang lalu, Sultan Malikus Soleh, sampai ke ujung Ternate, Kesultanan Maulana Babullah, yang sudah umurnya 700 tahun lebih. Di situ sudah ada tentara Pak. Cuman bajunya lain sedikit, tapi sama tentara Allah.
yang mengamankan agama, melindungi rakyatnya, dan juga melindungi negaranya. Sampai ke Banten ada Kesultanan Sultan Hasanuddin, kemudian Kesultanan Maulana Yusuf, sampai ke Cirebon ayahnya, sampai di mana-mana ada. Di situ makanya kita rekam jejak pahlawan. Ketika kita menganalisa, meniru kebaikan beliau, kita selalu dalam keadaan tenang. Karena kita tidak dalam keadaan berbuat salah. Makanya Nabi mengajarkan, kita mau bepergian jauh, sholat sunnah safar. Mana tahu itu umur yang terakhir kali. Entah kita kecelakaan, mungkin kita meninggal di tengah jalan, insya Allah husnul khotimah. Kita mau perang, sebelum perang kita sholat sunnah istikharah, sholat sunnah hajat, sholat sunnah taubat, dan memohon perlindungan kepada Allah. Sebelum perang kita berwudu, dan tidak sembarangan kita mendapat informasi langsung kita habisi. Itu pun bagian daripada jihad fi sabilillah. Karena amal soleh itu banyak, dan sangat banyak. Tapi mungkin sekarang dia salah artikan. Seakan-akan orang takut. Kita masuk politik, kita masuk tentara, di situ amal perbuatan yang baik. Ketika kita mau berada di jalan kebenaran dan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena tentara salah satu orang yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi seorang yang piawai. Kalau dibilang seorang ulama, Nabi rajanya ulama. Nabi pun seorang panglima di atas segala panglima. Nabi pun seorang pedagang pembisnis yang banyak menyalurkan, mengkontribusikan zakat kepada orang-orang yang lemah. Kalau dibilang seorang dokter, Nabi Muhammad SAW seorang tibun nabawi, seorang dokter yang ahli luar dalam. Kalau dibilang orang hikmah, orang yang karomah, bermukjizat, tahu hal-hal spiritual hikmah, Nabi orang yang paling hikmah di atas orang-orang yang berhikmah. Jadi kalau kita melihat dalam diri Rasulullah SAW, orang yang paling lemah lembut, Muhammadur Rasulullah, walladina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tapi kalau Nabi melihat kemungkaran, melihat kedzaliman, melihat kejahatan, maka niscaya Nabi orang yang paling tegas dan paling beringas di medan perang ketika melihat orang-orang kafir, orang-orang yang dolim. Tapi Nabi kalau bertemu anak-anak, bertemu perempuan, bertemu orang yang lemah, orang yang paling bijaksana. Itu dalam diri Nabi Muhammad SAW. Makanya kita harus menghidupkan sunnah baginda Nabi. Bukan hanya mungkin kita pakai sorban, pakai jubah, itu pun sunnah Nabi, Pak. Tapi jangan salah arti. Sunnah Nabi itu banyak. Jenggot sunnah Nabi, pakaian sunnah Nabi, semua sunnah Nabi, siwak sunnah Nabi, memakai harum-haruman sunnah Nabi. Tapi yang perlu lebih kita contoh ialah kejujuran, keamanahan dalam diri Nabi, kasih sayang, kedermawanan yang harus kita lebih prioritaskan dalam kita contoh. Karena beliau orang yang sangat penyantun. Sehingga dalam suatu kisah, Pak, sebagai penutup daripada nasihat di siang hari ini, segitu para sahabat, jangan pun masih adidaya dan sangat kuat, ketika sudah berbaring, berkucuran air mata dan darah, puluhan tombak panah, sayatan pedang yang mengalir di dalam tubuh-tubuh sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, mereka masih bisa saling mengasihi. Waktu dibawa ke sahabat yang satu, padahal dia pun kehausan, dia bilang, wahai ashabi, ya ashabi, saya pun butuh minum itu, tapi tolong berikan kepada saudaraku yang lebih membutuhkan. Karena saya takut ketika saya menjemput kesyahidan, ada amal yang belum saya tunaikan. Ketika yang satu dibawa ke tempat yang lainnya, yang sudah mau sakaratul maut pun masih bilang, wahai sahabat Nabi, saya pun butuh air, tapi kasihan sahabatku yang lebih terluka parah, berikan minum kepada sahabat yang lebih terlukanya parah, dikasih lagi, geser lagi. Itu salah satu contoh terkecil, Pak. Makanya sekarang kita harus tahu tentang ilmu militer, tentang ilmu kesultanan, ilmu hikmah, ilmu ruqyah, ilmu agama, dan ilmu-ilmu yang mengandung kemanfaatan. Jangan hanya kita rajin sholat, tapi kita tidak mau berbau politik. Sehingga banyak orang-orang yang jahat.
yang tidak takut dengan dosa, jangan pun dengan dosa. Tuhan pun mereka tidak takuti. Sehingga mereka merubah dasar-dasar negara. Merubah hukum-hukum yang sudah bagus di amandemen, dihilangkan. Memberi peraturan-peraturan yang aneh-aneh. Harus tahu Islam tentang politik. Karena politik sumber amal ibadah. Sumber daripada keamanan rakyat, agama, khususnya dan juga negara. Kita pun harus tahu tentang ekonomi Islam. Karena ketika yang menjadi petinggi-petinggi orang-orang jahat, orang-orang kafir, orang-orang non-Islam, maka mereka bisa membunuh kita dengan sistem-sistem peraturan, sistem-sistem peradaban, sehingga bisa mengeluarkan penjara orang yang salah, bisa memenjarakan orang-orang yang tidak bersalah. Karena Islam mengajarkan, kita pun harus mengetahui tibun nabawi, ilmu kesehatan, baik mungkin secara herbal, secara kimia. Karena emergency authorization sekarang sudah tidak mulai diketati. Kita tidak tahu ini obat apa komposisinya. Kita tidak tahu lagi ini obat siapa yang membuat. Sekarang banyak fitnah. Bahkan oknum yang mungkin pura-pura menjadi ustadz, ingin memecah belah umat sudah mulai banyak. Mungkin oknum yang menjadi tentara, menyusup, merusak ideologi, sudah mulai banyak. Yang menjadi pejabat, uang sana diserak, sudah mulai banyak. Makanya hati-hati, kita harus bertabayun. Ya ayyuhalladzina amanu, idza ja'akum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada berita, kita klarifikasi, kita tabayun kepada orang-orang soleh dan perlu orang-orang soleh yang banyak. Supaya kita selamat, anak cucu kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Karena di dalam upacara, waktu mengheningkan cipta, kalau kita yang mengkaji, minimal kita kirim Fatihah, Pak. Para syuhada, para ulama, 90% jenderal, orang-orang yang berpengaruh itu orang-orang santri. Mereka yang tidak mendapatkan mungkin mobil dinas yang keren, tunjangan ini, tunjangan itu, jabatan ini, kemewahan ini. Mereka hanya punya pahlawan, itu jasanya. Kalau dalam Islam syahid. Maka kita doakan minimal setiap sholat surat Fatihah. Karena Islam mengajarkan kita lewat di sebuah kuburan bukan hanya selonong main loncat sana loncat sini, tidak. Minimal kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun wa nas'alullah salamah lana walakumul afiyah. Bacakan Fatihah. Itu ajaran Nabi SAW. Makanya banyak orang masuk hutang, kita pakai doa, pakai salam, tidak terjadi masalah, Pak. Namun kita merasa hebat, merasa punya pangkat, jangan pun masuk hutan. Lewat kuburan ulama, banyak yang kesurupan, gak sadar. Ada pun yang hilang sampai berbulan-bulan di bawah makhluk gaib. Semoga nasihat ini bermanfaat untuk diri kami pribadi dan khususnya kepada saudaraku sekalian. Semoga kita selalu tingkatkan detik-detik usia waktu yang mungkin kita tidak lama lagi. Sudah banyak di tahun kemarin orang yang kita sayangi, mungkin keluarga, sanak famili, kerabat kita, mereka sudah pergi selama-lamanya. Maka ingatlah untuk mempererat tali silaturahim. Hendaknya kita selalu membina silaturahim itu baik kepada yang sudah almarhum ataupun yang masih hidup. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'lima wa qad qala Allah azza wa jal wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyiat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi Indonesia. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi Suriah. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi Turki. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi Hindia. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi kulli makan. Allahumma kshif annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar والشدائد والبغي والسيوف المختلفة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبدنا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وأولادنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعلنا من المحبوبين وأبعدنا من ديوان البؤداء والمطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين استجب الله عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسأله من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر ثم أقيموا الصلاة